Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Informatika akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah di sekolah melalui video ini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Sampah di sekolah selalu bercampur tanpa proses pemilahan, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan, kebersihan, dan lingkungan sekitar. Padahal proses pemilahan sampah itu mendukung program Adiwiata atau Go-Green. Faktanya, Kadin itu menghasilkan sampah organik. Kelas dipenuhi oleh plastik dan kertas yang berserakan, sementara baterai bekas atau B3 itu belum ditemukan tempat khusus untuk dibuang. Tujuan dari sistem ini adalah menciptakan pemilahan sampah yang struktur serta mengajarkan warga sekolah untuk disiplin dalam pengelolaan sampah. Dengan sasaran dari program ini adalah siswa, guru, dan staf sekolah dengan manfaat berupa lingkungan yang bersih, sampah yang mudah didaur ulang, serta berkurangnya resiko pencemaran. Analisis masalah menunjukkan bahwa sampah di sekolah masih sering bercampur sehingga sampah sulit diolah. Kesadaran masyarakatnya masih minim dan belum ada panduan yang jelas. Solusinya adalah kita perlu mengidentifikasikan sampah sesuai jenisnya, pemilihan sesuai kategori, penempatan di tempat khusus, serta edukasi dan evaluasi. Organik seperti tisu makanan dan daun-daunan masuk ke dalam tempat sampah berwarna hijau. Sampah anorganik seperti botol, kaca, dan plastik masuk ke dalam tempat sampah berwarna kuning. Sedangkan sampah B3 seperti logam, lampu, dan baterai masuk ke dalam tempat sampah berwarna merah. Nah, jika kita melakukan pemilahan sampah seperti ini, maka pengelolaan sampah akan lebih mudah dan juga teratur. Kita beralih ke topik selanjutnya, yakni tentang algoritma solusi pengelolaan sampah di sekolah. Pertama, sampah diambil dari area sekolah, lalu diidentifikasi jenisnya. Jika itu organik, maka sampah dimasukkan ke tempat sampah yang berjenis organik. Jika itu anorganik, maka sampah dimasukkan ke tempat sampah yang jenisnya anorganik. Dan jika itu termasuk sampah yang berjenis B3, maka sampah dimasukkan ke tempat sampah yang khusus untuk B3. Nah, setelah proses pemilahan, dilakukanlah edukasi dan evaluasi secara berkala agar sistem pengelolaan sampah tetap berjalan dengan baik. Berikutnya adalah implementasi dari algoritma pengelolaan sampah. Pertama, kita bisa menggunakan kode Python untuk mengklasifikasikan sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Logika kodenya cukup mudah. Input berupa jenis sampah, lalu outputnya berupa kategori sampah. Alat yang digunakan adalah data jenis sampah sesuai kategori, ditambah dengan dukungan digital yang menggunakan aplikasi kode QR kode agar lebih praktis dan lebih terstruktur. Hasil dan uji coba. Sebagai contoh, jika inputnya kulit pisang, output yang dihasilkan organik. Jika botol plastik, output yang dihasilkan anorganik. Sedangkan untuk baterai bekas, output yang dihasilkan masuk kategori B3. Dari analisis hasil, algoritma ini sudah sesuai tujuan dan mampu membantu mempermudah proses pemilahan sampah. Sebagai ringkasan, algoritma pemilahan sampah membuat pengelolaan sampah menjadi lebih mudah dan terstruktur. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Untuk pengembangannya, sistem ini diintegrasikan dengan aplikasi mobile, menggunakan sensor otomatis pada tempat sampah pintar, serta disertai edukasi berkelanjutan bagi siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.